Hmm, Liburan musim panas ini mau ngapain ya? Pengen jalan-jalan, tapi bingung mau kemana. Oh iya, aku kan punya buku. Mau cari tahu dulu aja deh. Wih, bagus juga ya. Tapi rasanya masih kurang lengkap. Aku cari tahu lagi deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita telah berada di Benteng Pertahanan Salahuddin Al-Ayyubi. Benteng Pertahanan Salahuddin Al-Ayyubi ini disebut juga dengan Qal'ah oleh kalangan Masisir. Sedangkan dalam kalangan orang-orang Mesir sendiri itu disebut dengan Qal'ah Salahuddin. Padahal pada hakikatnya Salahuddin tidak pernah sama sekali tinggal atau bahkan menikmati tempat ini. Karena pada masa itu Salahuddin tengah berada di Syam. Dan yang membangun benteng pertahanan Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah Bahauddin, menteri sekaligus mandor dari Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana ide-ide serta rancangan itu dari Salahuddin Al-Ayyubi sendiri. Baiklah, di dalam benteng pertahanan Salahuddin Al-Ayyubi ini terdapat Masjid Muhammad An-Nasir bin Qalaun, atau yang biasa kita sebut dengan Masjid Qalaun. Sebelum itu, marilah kita mengenal sedikit silsilah pendiri Masjid Qalaun. Al-Mansur Saifuddin Qalaun adalah ayah dari An-Nasir Muhammad Qalaun. An-Nasir Muhammad Qalaun adalah pendiri Masjid Qalaun ini, yang mana dia adalah ayah dari Sultan Hasan. Masjid Qalaun ini dulunya adalah istana, yang mana pemerintah menjalankan pemerintahannya di sini. Masjid ini disebut sebagai masjid yang paling indah pada zamannya, karena memiliki keramik dan juga banyak hiasan di dalamnya. Salah satunya adalah kubah hijau. Kubah hijau yang mana menjadi arsitektur yang paling indah. Terus ada juga yang namanya Syufarat Musanna. Syufarat Musanna berbentuk seperti gigi. Tujuannya atau fungsinya untuk menjaga orang-orang agar tidak jatuh di sekitarnya. Halo guys, nah sekarang kita berada di Museum Harbi atau Museum Militer Nasional di Mesir. Nah, jadi sebenarnya apa sih museum militer tuh? Di sini, di Museum Harbi ini sebenarnya dulunya adalah istana yang digunakan oleh Muhammad Ali Pasha untuk menyambut tamu-tamu yang datang pada masa itu. Akan tapi, sekarang telah dialihfungsikan menjadi museum yang menyimpan berbagai peninggalan sejarah dari masa ke masa. Masjid Ali Pasha didirikan pada tahun 1830 sampai tahun 1848 Masehi dalam kurun waktu 18 tahun. Masjid ini didirikan oleh seseorang yang bernama Muhammad Ali Pasha yang lahir pada tanggal 4 Maret tahun 1769 Masehi di Kawala atau Yunani. Muhammad Ali Pasha pada masa kecilnya hidup dalam kemiskinan.
sehingga ia tidak mampu untuk mengenyam pendidikan dan tumbuh menjadi anak yang buta huruf. Namun di balik keterpurukannya itu, ia adalah sosok yang sangat rajin dan giat bekerja. Hingga pada tahun 1801, Gubernur Turki Utsmani pada kala itu tertarik dengan kegigihannya dan mengutus dia untuk menjadi wakil perwira yang memimpin pasukan militer untuk mengepung pasukan Perancis dan mengusir mereka dari Mesir yang saat itu dalam masa penjajahan Napoleon Bonaparte. Sekarang kita berada di dalam Masjid Ali Pasha. Di dalam masjid ini, kita bisa menemukan banyak pemandangan yang dapat memanjakan mata. Yang pertama adalah kubah tengah. Kubah tengah ini ditopang oleh 4,5 kubah, di mana di setiap sudut-sudutnya terdapat 4 kubah yang lebih kecil. Lalu masih di bagian tengah terdapat lampu-lampu kristal. Lampu-lampu kristal ini tersusun melingkar dan dapat menerangi bagian tengah masjid. Lalu ada yang tidak kalah menawan, yaitu 2 mimbar di belakang sana. 2 mimbar ini masih memiliki bagian aslinya, yaitu terbuat dari kayu dan dilapisi dengan warna hijau. Sedangkan yang lainnya merupakan tambahan yang terbuat dari marmer. Dan ada lagi di bagian barat daya masjid, tepat di sebelah kanan bagian pintu masuk, yaitu mausoleum dari marmer putih milik Muhammad Ali Pasha. Dan terakhir adalah taman. Taman ini berada di samping Masjid Ali Pasha. Nah, dari taman ini kita bisa melihat seluruh keindahan kota Kairo, yaitu tepat di puncak benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan bukan masjid atau bahkan tidak menikmati Guys, capek nggak guys? Guys, Capek, ketua rumahnya capek. Males Habibti.